Kembali di Breaking News TV One, Presiden Pilihan Rakyat pemirsa, kami akan ajak Anda untuk menuju ke gedung KPU RI. Untuk bergabung bersama rekan kami Yunike Suwandi, kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana perkembangan dari proses rekapitulasi suara di sana. Yunike, silahkan dengan informasi terbaru. Ya, selamat pagi Ebony dan juga pemirsa. Sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum masih melakukan proses rekapitulasi data dari tanggal 15 Februari 2024 lalu. Dan sampai saat ini data yang diambil dari laman Sirekap sudah ada 63,81% atau lebih tepatnya lebih dari 525.000 TPS sudah tertampung atau sudah terrekapitulasi datanya. Dan dari data tersebut, posisi nomor 1 masih dipegang oleh paslon nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto bersama dengan wakilnya Gibran Rakabuming Raka, yaitu memperoleh suara sebanyak 57,45% atau lebih detailnya lagi lebih dari 43 juta pemungut suara. Lalu selanjutnya posisi kedua disusul oleh paslon nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan bersama dengan Muhaimin Iskandar yang memperoleh suara sebanyak 24,69% atau sebanyak sekitar 18 juta. Dan yang terakhir posisinya dipegang oleh paslon nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo bersama dengan wakilnya Mahfud MD yang memperoleh suara sebanyak 17,86% atau sebanyak 13 juta suara. Namun pemirsa yang perlu diingat bahwa nilai-nilai ataupun persen yang tadi saya sebutkan bukanlah hasil akhir ataupun hasil final karena sampai saat ini sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 mendatang nantinya masih dilakukan proses rekapitulasi data oleh pihak KPU dan juga pemirsa setelah dilakukannya tahap rekapitulasi barulah ada proses penghitungan suara ataupun penetapan hasil pemilu, dan penetapan hasil pemilu ini juga menunggu hasil ataupun surat putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan juga pemirsa, tadi juga dibacakan adanya berita bahwa potensi dilakukannya pemungutan suara ulang atau PSU terjadi karena adanya kecurangan ataupun adanya masyarakat yang mencoblos ataupun memilih ataupun melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, dan hal tersebut membuat adanya pemungutan suara ulang di beberapa daerah tertentu ataupun juga pemirsa seperti halnya di Demak ataupun di daerah-daerah lainnya yang mengalami banjir ataupun mengalami hal-hal serupa lainnya yang bisa melakukan pemungutan suara susulan. Sementara itu yang dapat saya laporkan, kembali ke Anda di studio Ebony. Baik, terima kasih Yunike Suwandi melaporkan langsung dari gedung KPU RI. Dan kembali kami akan lanjutkan dialog kami pemirsa, tentu yang menarik dan menjadi obrolan di publik adalah Sirekap, aplikasi yang digunakan KPU dan juga tadi yang menjadi sorotan dari setiap paslon. Oke, mungkin boleh ke Bang Habib dulu. Ya, tentu kan Sirekap itu kan bukan instrumen penghitungan resmi, itu kan alat bantu saja. Kita semua paham dan itu sudah dijelaskan, rakyat juga paham. Jadi kalau toh ada kesalahan input dan lain sebagainya, itu menurut saya ya dinamika. Ya. Namanya teknologi itu kan nggak bisa sempurna. Kalau yang saya dengar misalnya, ini kan perpaduan antara kesalahan manusia dan teknologi. Misalnya di BIMTEK itu disuruh menulis angka itu ya dengan semacam angka digital bentuknya. 0 itu berbentuk kotak, bukan 0 yang bulat gitu kan ya. 8 itu kan kotak bertumpuk 2. Agar lebih mudah terbaca sistem ya. Tapi masyarakat teman-teman yang di KPPS angkanya 8, sehingga terjadilah persoalan seperti itu. Nah, tapi tetap aja yang berlaku sekarang kan dihitung itu kan adalah real count yang sekarang berjenjang masuk di kecamatan mulai kemarin. Nah, itu saja sama-sama kita kawal. Dan setahu saya semua paslon punya saksi. Kami pun ya jangankan paslon, kalau di partai politik itu satu partai minimal satu saksi. Bisa-bisa dia beberapa caleg gitu kan ada perwakilannya, ada juga pengawas. Nah, itulah sama-sama kita kawal, kita maksimalkan di situ. Jadi jangan khawatir apabila ada masalah yang dianggap merugikan kita di Sirekap. Saya juga secara pribadi sih kan saya caleg nih. Iya. Saya Mantau langsung ya Bang. Kok begini suara saya udah jangan diabaikan, jangan terlalu di ini. Karena memang Sirekap itu belum sempurna. Tapi secara umum saya pikir Sirekap ini hal baru yang cukup bagus, terobosan yang bagus. Kita bisa ngawal real count itu kalau lihat di Sirekap. Sirekap ada masalah kan menjadi warning bagi kita. Oh,
ada masalah nih. Nah, baru kita awasi lagi penghitungan real count-nya itu di tingkatan yang berjenjang gitu. Tapi Bang Habib, sebenarnya nggak semua masyarakat itu paham bahwa Sirekap itu bukan acuan resmi. Betul. Karena yang beredar di publik itu suaranya ketika ada perbedaan perolehan suara yang tertera di Sirekap dan juga formulir di TPS itu langsung indikasi kecurangan. Itu yang makanya kan ditangkap masyarakat publik. yang mana dulu. Jadi gini, Bang Rahmat masyarakat mungkin, yang mana dulu. Kalau ya. sebagian besar masyarakat juga ya, sejumlah besar lah. Saya nggak mau klaim ini lebih besar itu lebih besar. Menganggap nih pemilu sudah berlangsung dengan baik gitu loh. Kalau toh ada kesalahan ya kesalahan, bukan kecurangan yang berpengaruh terhadap hasil gitu loh. Tapi mungkin kita dengarkan dari pihak Bawaslu ya, Bang Rahmat mungkin bisa meluruskan apa yang terjadi di Sirekap ini. Iya. Walaupun ini tugasnya KPU, mereka harus menjelaskan. Karena Bawaslu yang mengawasi KPU. Ya, jadi karena kami mengawasi, kami tanyakan sama teman-teman KPU. Jadi ini terobosan. Tetap pada saat pembahasan di rapat dengan pendapat, ini adalah di RDP, ini adalah alat bantu. Yang dipakai dalam undang-undang adalah manual berjenjang. Nah, kenapa manual berjenjang perlu ada? Seperti dulu, 2019 itu C1 sertifikat yang diupload di Situng. Masih ingat di Situng KPU? Kalau C1 sertifikat bentuknya itu adalah salinan dari C Plano. Salinan dari C Plano. Sekarang yang diupload oleh Sirekap adalah hasil yang Plano itu, yang ada biting-bitingnya itu. Ada juga yang sudah tulisan juga ada. Tapi sorry, Bawaslu punya nggak model Sirekap? Katanya error tuh sekarang. Ya kami nggak bisa akses. Siwaslu atau apa gitu-gitu? Siwaslu lagi error karena memang yang paling bagus ya KPU. Kalau saya diakui sistem informasi yang paling bagus, karena teman-teman KPU sudah memulai dari dulu ya pasti lebih bagus. KPU aja masih ada masalah. KPU aja masalah bagi Siwaslu. Berkaitan dengan Sirekap ini Bang, spesifiknya sudah adakah rekomendasi Bawaslu ke KPU? Sudah, ini lagi jalan saran perbaikannya ya. Tapi kami mengapresiasi ya. Ketika C Plano itu bisa diakses. C Plano kan, yang ada bitingnya itu yang tergambar kan? Iya. Hasil itu dalam manual. Dulu kan teman-teman caleg susah nyari C1 sertifikat. Setengah mati. Mahal itu Pak. Sekarang. Masih beli dulu. No comment ya kalau itu. Diperjualbelikan. Nah, untuk para sekarang sudah disampaikan. Inilah yang kemudian membuat teman-teman bisa protes. Kok beda dengan ininya. Nah, ada masalah. Nah, kita ini masuk ke masalahnya. KPU seharusnya menjelaskan. Ada kemudian informasi bahwa yang Pilpres nggak bisa diedit. Memang nggak bisa diedit yang Pilpres. Hanya bisa diedit oleh KPU Kabupaten Kota. Memang sistem yang dibuat seperti itu? Sistem dibuat seperti itu. Yang KPPS itu hanya bisa mengedit yang suara caleg, suara parlemen. Nah, jadi itu bisa diedit. Kenapa? Saya nggak ngerti, ini harus dijelaskan oleh teman-teman KPU. Tapi KPU pasti punya pemikiran sendiri untuk itu. Nah, permasalahan kedua adalah BIMTEK KPPS. Kalau BIMTEK KPPS tidak ya, ini harus kita urut ini, tidak menekankan kepada bagaimana menulis. Ini harus detail orangnya, harus jelaskan secara detail. Ini 8 itu nggak 8 begini, harus 8. Ada kolom 2-nya 4 itu nggak begini, tapi 4 sesuai dengan agar memudahkan sistem mengkonversi. Karena memudahkan agar capture dari C Plano itu atau scan nanti itu bisa tergambar langsung dihitung. Jadi dia langsung menghitung. Dulu enggak, dulu hanya upload C sertifikat. Sekarang langsung menghitung. Real jadinya. Nah, karena satu kualitas BIMTEK itu pasti bermasalah. Kedua, kualitas HP masing-masing. Iya, betul. KPPS atau kualitas scan masing-masing KPPS. Itu masalah juga. Ini karena teknologi itu tidak bisa kemudian dengan persiapan yang kurang. Teknologi itu harus dengan persiapan yang... Itu HP-nya dibeliin KPU atau enggak, sendiri-sendiri masing-masing. Oh ya pantas. Ini artinya kalau dari Bawaslu mungkin melihat Sirekap ini bukan masalah utama, tapi justru di BIMTEK. Di BIMTEK, kemudian juga... kurang. Iya, seharusnya kan diedit. Misalnya suara-suara, kalau tidak salah di Jakarta kayaknya, ada berapa ribu tiba turun suaranya. Karena belum diedit. KPPS ngedit satu-satu itu. Karena tangkapan gambar misalnya hasilnya 80, tangkapan gambar 800, itu harus diedit satu-satu. Tapi ada juga Bang, kalau dari 80 ke 800 mungkin masuk akal begitu ya. Tapi ada juga yang protes, lagi-lagi publik ya, 1 berubah jadi 6 misalnya. Angka yang sebenarnya nggak mirip begitu secara karakteristik. Ya, cara penulisannya seperti apa?
Oke. Itu juga harus dilihat. Berarti kembali lagi ke Kembali petugas di lagi, lapangan berarti. misalnya ada, kalau nggak salah ada satu pasangan calon 80.000, pasangan calon 800.000, 8 angkanya mulai. Padahal satu nih, TPS saja DPT 300 nggak maksimal. mungkin makanya. Dari situ saya ada 8.000, 80.000. Ini gimana? Oh mungkin tangkapan layarnya atau kualitas HP-nya, image yang Oke. tergambar dalam kualitas HP ataupun kualitas scan itu tidak terbaca oleh sistem. Mungkin selesai Oke, penghitungannya kira-kira- udah subuh itu kali. Iya, sudah itu Bahkan kan sampai harus diedit, harus laporan ke KPU Kabupaten Kota untuk membuka editnya. Editnya lewat web, nggak bisa langsung, nggak bisa. Dia harus Berjenjang. terkontrol oleh teman-teman KPU. Memang harus begitu. Kenapa harus begitu? Agar hasil itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya kontrolnya tidak kuat seperti itu akan jadi masalah. Nah, memang di awal tentang Sirekap ini, audit dan lain-lain, kami juga mengerti sistem keamanannya KPU sekarang lagi diserang rame-rame. betul. Kemarin itu ada 3 juta, kata Kadif di KPU ya, Bu Betty, ada sekitar 3 juta serangan Iya. per menit. Loh, kalau itu ngeri per jam apa per menit. Kalau seperti itu memang sistemnya itu harus disiapkan. Kalau misalnya sistem Sirekap ini bermasalah, bisa dihack, itu bermasalah. Tapi sekarang kita lihat mereka masih bisa bertahan. Itu menunjukkan sistem ini telah berjalan dengan baik. Oke, kurang lebih itu masalah yang dideteksi Cuman masalah Bawaslu. tadi, Kami masalah juga mau minta capture-an dan tanggapan lain-lain. dari 0103 tadi Bang Habib sudah duluan. Namun usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News TV One. Ya.